Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik yang digelar Dinas DP3AP2KB Kabupaten Mimika pada 30 hingga 31 Agustus 2023 yang diikuti Organisasi Perwakilan Perempuan se-Mimika ditutup pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, berbagai pemahaman, penguatan, dan pencerahan telah dipaparkan, mulai dari hari pertama pelaksanaan pada 30 Agustus 2023 oleh PJ Bupati Mimika Valentino Sumito, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dari narasumber lainnya tentang partisipasi perempuan dalam politik. Dalam kesempatan tersebut, pemateri sosialisasi juga turut dihadirkan dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mimika dan Bawaslu Mimika. Disampaikan staf KPU Mimika Elizabeth Rahawarin, sangat dibutuhkan mental dan wawasan yang baik, serta dukungan dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, di mana dalam tahap sosialisasi ini KPU dalam menterinya lebih mengedepankan untuk menumbuhkan minat dan semangat bagi perempuan. Sementara dalam materi yang disampaikan Bawaslu Mimika berdasarkan data statistik Bawaslu, partisipasi perempuan sebagai pemilih sangat besar, di mana 80% perempuan dari 100 juta pemilih berkontribusi untuk datang ke TPS. Untuk level penyelenggara di level Bawaslu, masih di bawah 30% mulai tingkat pusat hingga ke daerah. Selain itu, berbagai hambatan juga terjadi bagi keterwakilan perempuan di kursi legislatif, yang diantaranya budaya patriarki yang mendahulukan laki-laki daripada perempuan, kuatnya politik dinasti, serta kandidat perempuan yang belum semuanya konsisten membawa agenda perempuan. Hari ini tadi aku kasih 2 materi selama 2 hari. Yang pertama itu mengenai konsep gender yang paling awal. Bagaimana perempuan-perempuan atau caleg perempuan di Kabupaten Mimika ini mengenai konsep gender di masyarakat seperti apa. Hari kedua, aku memberikan pelatihan tentang public speaking untuk caleg perempuan. Harapannya mereka jikalau terpilih atau dalam proses pemilihan punya kemampuan public speaking yang baik, khususnya untuk memberikan isu-isu terkait perempuan di Kabupaten Mimika. Kesan aku di sini, gak nyangka banget bahwa ternyata begitu luar biasa kapabilitas yang dimiliki oleh seluruh caleg perempuan. Mereka sudah jago berkomunikasi politik dan juga sudah tahu terkait isu-isu keperempuanan di Kabupaten Mimika. Hanya perlu diasah, dan hari ini capaian luar biasa. Seluruh peserta senang, harapannya mereka benar-benar duduk menjadi wakil rakyat dan pastinya mendorong perempuan Papua untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Materi yang disampaikan pada sesi saya itu terkait dengan kebijakan dan strategi untuk peningkatan keterwakilan perempuan di politik. Tentunya yang peserta yang hadir di sini adalah perwakilan dari partai-partai politik dan juga dari organisasi masyarakat. Mereka tentunya juga harus paham dan tahu apa yang menjadi role atau kebijakan-kebijakan untuk mendukung keterwakilan perempuan dan bagaimana juga dengan strateginya untuk peningkatan keterwakilan perempuan. Nah, ini yang juga menjadi bahan pengetahuan nanti untuk peserta karena mereka adalah wakil-wakil rakyat. Nah, wakil rakyat tentunya juga harus memahami apa kebijakan dan strateginya seperti apa. Saya yakin peserta di sini adalah sudah punya potensi, tinggal bagaimana mereka untuk memoles diri dengan materi-materi yang selama 2 hari ini ada public speaking. Nah, ini tentunya juga akan menambah kepercayaan diri mereka lagi. Dan harapan saya setelah mungkin tidak hanya melalui pertemuan hari ini, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, mereka bisa menambah kapasitasnya, kemampuannya, dan yang lebih harapan lagi adalah mereka bisa duduk sebagai wakil rakyat. Kalau dari kami, KPU sangat berharap kegiatan ini dilaksanakan itu rutin tahunan, apalagi setelah 2024. Karena kita bicara meningkatkan partisipasi ini, satu, kita perlu menyampaikan materi untuk menumbuhkan dulu minat. Karena kita bicara politik ini identik dengan berat, pusing, kotor, dan seterusnya. Dan perempuan cenderung menghindar karena merasa tidak mampu atau dianggap tidak mampu. Nah, menurut kami diskusi-diskusi tentang meningkatkan partisipasi ini butuh waktu yang panjang dan rutin sehingga mengerucut hingga kita bisa petakan
oh ternyata dari kegiatan tahun ini ada sekian perempuan yang ternyata berminat. Lalu mungkin secara informal, karena kami bicara juga dengan tupoksi, ada ketentuan yang mengikat dan seterusnya, kami bisa diundang untuk menyampaikan misalnya, oh praktisnya begini, oh teknisnya begini. Misalnya sudah berminat ke politik tapi ada dalam tanda kutip tantangan dari suami atau tantangan orang tua, oh mungkin cara penyampaian kamu ke keluarga begini dulu, lalu nanti ke partai politik kami jembatani seperti begini, sehingga perempuan-perempuan yang saat ini terdaftar dalam daftar calon sementara itu betul-betul yang kami rindukan itu yang berkualitas. Maaf, kami tidak angka premi yang sekarang, tetapi karena partai mengakui sulit sekali ketemu perempuan yang mau dijadikan bakal calon, kami pastikan yang ada ini dalam tanda kutip formalitas saja untuk memenuhi keterwakilan 30% sehingga partai tidak kena sanksi dan juga dapilnya tidak hilang secara penyelenggaraan pemilu. Ini yang KPU mau sampaikan dalam forum ini, bahwa perempuan-perempuan ini jangan merasa sebaiknya merasa begini, saya bisa. Ada perempuan di KPU berarti saya juga bisa. Ada perempuan di Bawaslu berarti saya bisa. Ada 2 perempuan di DPRD Mimika berarti saya bisa. Kenapa tadi saya sampaikan juga sedikit tentang latar belakang pendidikan? Yang saya mau bilang, dunia politik sekarang itu sangat terbuka. Siapapun latar belakang pendidikan manapun, sepanjang punya passion di politik, saya pikir itu peluang terbuka dan bisa, mampu, hanya cuma belum percaya diri. Kesimpulan saya begitu. Dilihat dari cara peserta menerima materi itu, kesan saya ibu-ibu ini punya minat tapi belum percaya diri. Kalau kita mau punya keterwakilan perempuan, misalnya saya mau maju di DPR tapi sudah tidak punya kesempatan karena tahapan sudah lewat. Saran kami teknisnya adalah kita pelajari, kan sekarang KPU sudah umumkan daftar calon sementara. Kita pelajari perempuan-perempuan mana yang kira-kira bisa membawa kita punya aspirasi. Nanti kita lihat lagi di DCT apakah perempuan yang dimaksud masih ada. Kalau masih ada, kita ajak untuk pilih dia dan seterusnya. Memang mungkin ibaratnya kita kok bantu kampanye sedangkan dia tidak kenal kita dan seterusnya. Tapi kita coba dulu, kita mulai dulu, dan percaya saja bahwa jika kita saling membantu, pasti suatu saat juga ada yang membantu kita. Saya mungkin kesannya idealis, tapi itu yang kami alami ya, KPU, Bawaslu itu yang kami alami. Dalam pelaksanaan penyelenggara itu terus terang ada yang bilang KPU dapat berapa, bukan itu, tapi kami berlakukan semua sama sehingga sekarang kami juga cukup diterima oleh partai politik. Makanya tadi saya sampaikan dalam materi, jika ada yang berminat kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut supaya kami bisa membantu mengarahkan berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam konteks Kabupaten Mimika. Dari kami kebetulan sebagai juga satu-satunya perempuan di KPU Kabupaten Mimika, kami sangat berharap untuk masing-masing dari kita itu meningkatkan kepercayaan diri dulu, yakin bahwa mampu, sehingga buktikan bahwa kita tidak boleh dipandang sebelah mata, tapi kita harus diakui keberadaannya dan diakui kemampuannya bahwa kita juga setara kok dengan para pria itu. Terima kasih. Tim Liputan Papua MCTV.